maklum bahwa kondisi yang digambarkan atau telah terkumpulkan ini dapat direview, bahkan ditambahkan, karena informasi-informasi tambahan kemungkinan akan ada, dan informasi-informasi hari ini dapat diklarifikasi. Bab ketiga dari laporan kami ini adalah perihal factual information. Ada banyak, ada 18 item, 18 poin. Faktual informasi yang dapat dikumpulkan hingga hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pesawat dalam kondisi layak terbang sebelum kejadian dan dioperasikan dalam batas-batas berat dan keseimbangan, weight and balance envelope. Kedua, semua awak pesawat mempunyai lisensi yang berlaku, dan demikian juga mempunyai medical certificate, jadi sertifikat kesehatan yang berlaku. 3. Second in command. Apa itu? Bahasa populernya adalah co-pilot. Second in command, SIC, yang biasanya duduk di kokpit di sebelah kanan. Saat itu dialah yang menerbangkan pesawat itu. Istilahnya second in command sebagai pilot flying. Sedangkan captain pilot yang duduk di sebelah kiri, dia sebagai pilot monitoring, yang memonitor. Keempat, pesawat tersebut menjelajah pada flight level atau ketinggian. Flight levelnya 320, artinya ketinggiannya 32.000 kaki, melewati airway Mike 635. Poin kelima, pada jam 23.11, ini dalam waktu UTC alias GMT, pada jam 23.11 terjadilah kontak awal dengan controller Jakarta Radar. Pilot menginformasikan bahwa pesawat itu sedang berbelok ke kiri dari M635. Di layar kelihatan yang warna terang atau putih, saya anggap putih atau kuning itu adalah jalur M635. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu bisa melihat garis merah ke kiri. Saya teruskan yang kelima. Pesawat itu teridentifikasi oleh Radar Jakarta, dan hal itu dinyatakan oleh ATC Jakarta. Keenam, pada saat membelok, yaitu pada jam 23.12 UTC, pilot minta mengenai kemungkinannya diberikan flight level yang lebih tinggi, tapi 320 lebih tinggi. Mintanya ke 380, jadi ke 38.000 kaki. ATC Jakarta
mengatakan standby, artinya standby, tunggu dulu. Ketujuh, butir ketujuh, pada jam 23.16, saya ulangi, 23.16, ATC mengizinkan, tapi bahasanya clear the pilot, artinya mengizinkan pilot untuk naik ke flight level 340. Ke-8, pada saat kejadian tersedia gambar-gambar atau foto satelit perihal cuaca yang menunjukkan bahwa ada formasi awan cumulonimbus dengan puncak awan itu sekitar 44.000 kaki. Jadi puncak awan cumulonimbus itu pada atau sehingga 44.000 kaki. Butir ke-9, posisi terakhir pesawat itu yang ditunjukkan di layar radar Jakarta adalah pada koordinat lintang 3 derajat 34 menit 48,36, sekali lagi south, lintang selatan. Kemudian butir timurnya 109 derajat 41 menit 50,47 derajat bujur timur. Ketinggian pesawat pada saat itu pada flight level saya beri waktu dulu. Ya, terima kasih Pak. Lebih baik minumnya nanti setelah selesai. Jadi 240 terakhir itu ketinggiannya masih terlihat pada 240. Bapak Ibu dan hadirin sekalian bisa melihat itu setelah bergeser berbelok ke kiri, kemudian sejajar dengan Mike 635, kemudian nanti bisa diikuti lewat laser pointer. Terima kasih Bapak-Bapak. Mungkin iya di sana secara visual bisa dilihat ketinggiannya. Nah, pada butir ke-10, pada tanggal 30 Desember 2014, Basarnas, yang tentu saja terjemahnya Search and Rescue Agency, menemukan jasad atau jenazah dan beberapa part dari pesawat yang terapung. Terapung itu bisa di permukaan, tapi sedikit di permukaan hanyut. Butir ke-11, pada tanggal 9 Januari, bagian yang cukup besar dari pesawat, yaitu tail section atau bagian ekor, ditemukan pada koordinat 03 derajat 37 menit 40 sekon atau detik lintang selatan, dan 109 derajat 42 menit 75 east atau bujur timur. Pada butir 12, pada tanggal 12 Januari 2015, jadi berarti ini hari ke-15, FDR atau black box yang namanya flight data recorder ditemukan. Koordinatnya ada di sini, angka-angkanya saya sebutkan. Kalau disebut silakan, tapi mudah-mudahan tidak salah satu.
tapi sana ada, minta maaf untuk itu. Saya ulangi. Audio suaranya baik. Apakah jelas? Baik. Pada tanggal 12 Januari 2015, black box yang namanya FDR Flight Data Recorder ditemukan pada koordinat lintang selatan 03 derajat 31 menit 22,2 detik lintang selatan. Bujur timurnya 109 derajat 42 menit 42,1 bujur timur. FDR tersebut dibawa ke Jakarta malam hari sampai esok harinya jam 8 malam, jadi kurang dari 24 jam sudah berhasil di-download. Merekam 1.200 parameter selama 174 rekaman jam terbang. Jadi tentu saja penerbangan itu terekam semuanya. Inilah contoh perkembangan teknologi yang dulunya hanya 24 jam 6 parameter, hari ini 174 jam 1.200 parameter. Butir ke-13 13 Januari 2015, jadi sehari sesudah penemuan FDR, CVR, CVR, Cockpit Voice Recorder, ditemukan koordinatnya lintang selatan 3 derajat 30 derajat, ulang. Lintang selatan 3 derajat 37 menit 18,1 sekon. Bujur timurnya 109 4 derajat 42 menit 42,2 detik isi. CVR ini merekam 2 jam penerbangan terakhir, 2 jam 4 menit persisnya. Rekamannya bagus, berisikan antara lain pembicaraan flight crew atau pilot dan pilot dengan ATC. Downloadnya juga tepat, bahkan di sini dilaporkan next day jam 8 pagi, jadi lembur ini dan berhasil, tepat dan berhasil. Butir ke-14, recorders itu atau black box dibaca, di-download di fasilitas laboratorium black box-nya KMKT di gedung ini bagian depan. Kalau dirangkum, pelaksanaan mulai dari persiapan hingga download semuanya dalam waktu 11 jam. Flight data recorder dan cockpit voice recorder menunjukkan bahwa sebelum kejadian aircraft atau pesawat tersebut menjelajah dengan stabil, istilahnya stabilized cruise pada flight level 320. Sementara itu di layar dan terlihat operasi Udakre, tentunya Basarnas
Suaranya tidak jelas, sorry, mungkin tangan saya tidak jelas. Jadi flight data recorder dan CPR sekaligus dua kotak hitam itu menunjukkan bahwa sebelum kejadian pesawat itu menjelajah dengan stabil pada ketinggian 320, artinya 32.000 feet. Poin ke-16, kotak hitam FDR dan CPR, katakan dia baca itu FDR and CPR, rekamannya berakhir pada jam 23:20 UTC. Poin ke-17, hingga 27 Januari 2015 sejumlah 70 jasad telah ditemukan oleh tim Basarnas. Poin 18, evakuasi dan pencarian diteruskan dan akan ada update perihal data-data yang temuan dan pencarian, dan semuanya akan dicantumkan dalam laporan akhir. Belum sudah ya hari ini ya, yang telah dikirimkan oleh Ketua NKT ke Poin keempat adalah bab terakhir perihal final report, laporan akhir. Final report itu seharusnya atau sebaiknya apapun, tapi kami punya target sebelum 12 bulan sesudah tanggal kejadian, berisikan informasi faktual, seluruh informasi faktual yang relevan, termasuk di dalamnya adalah analisa fakta-fakta tersebut. Juga ada kesimpulan atau conclusion yang berisikan detail findings dan safety action yang dapat disusun. Laporan akhir atau final report itu merupakan dokumen yang komprehensif. Jelas bahwa laporan itu akan berkembang dari preliminary report. Tentu saja di situ memuat jalur atau alur-alur penyelidikan yang relevan akan dicatat secara khusus. Rekomendasi akan dimasukkan pula dalam laporan akhir. Adanya safety action sebagai kelanjutan dari rekomendasi yang telah diterima dan dilaksanakan akan dilampirkan sebagai referensi. Action atau tindakan yang bagus, yang bijaksana akan dimonitor dan hasil dari tindakan itu akan dilaporkan juga. Laporan akhir ini ditulis sesuai dengan tata cara untuk meningkatkan komunikasi dengan industri penerbangan khususnya dan juga kepada publik dengan kaitannya